mereka awalnya menolak untuk ditata gitu loh. Tapi kemudian saya copot itu emblem bupati, saya bilang saya hadir di sini sebagai konsultan, bukan sebagai bupati. Saya akan kasih Anda alasan kenapa ini lebih menguntungkan. Saya gambarin desainnya, saya jelasin. Jadi kalau dari Pak Emil ini juga pastinya melihat potensi tadi ya, terlebih tadi anak muda. Kalau di Trenggalek, kalau yang di Jawa Timur, Pak Emil melihat potensi anak mudanya lebih luas lagi. Seperti apa sih Pak Emil di Jawa Timur ya? Besar lagi ya, karena Jawa Timur kan jadi Trenggalek ini saya berangkat dari sebuah kabupaten yang memang di Jawa Timur pun kadang dianggap sebagai daerah yang masih tidak semaju daerah-daerah lain. Masih dianggap belum maju juga ya Pak Emil. Jawa Timur adalah provinsi yang dianggap salah satu yang paling maju di Indonesia. Iya. Jadi ini adalah satu hal yang berbeda. Nah, tapi itulah realitanya. Saya berangkat dari Trenggalek, saya jadi punya empati kepada daerah-daerah di Jawa Timur yang juga senasib gitu loh. Ya, Pacitan gitu ya. Kemudian mungkin Lumajang, kemudian di Madura yang memang mereka juga ingin maju anak-anak mudanya. Makanya kalau kita bikin program, misalnya kita ada program Millennial Job Center. Millennial Job Center ini adalah program untuk memberi peluang bagi anak muda untuk menjadi freelance profesional. Karena sekarang kan lowongan kerja di perusahaan makin terbatas. Tapi justru kerja-kerja kreatif itu makin terbuka. Jadi desain grafis, jadi apps programmer, web designer, bikin video, digital marketing, social media management, event organizing, dan lain sebagainya lah. Nah, profesi-profesi ini kan bukan sebagai pegawai biasanya, tapi ada project, ada klien ngasih kesempatan. Nah, cuman susahnya kalau anak muda nggak kita tempa ke sana, mereka akan sulit untuk bisa membangun karir di bidang itu. Ya, di saat yang sama kita juga melihat ada tren yang bergeser, bahwa dulu untuk memiliki hal-hal seperti itu ya, memasarkan dengan menggunakan konten-konten perfilman, konten-konten digital, itu dulu hanya ranahnya perusahaan besar. Iya. Dan mereka akan hire agensi mahal lah untuk melakukan itu gitu. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi, usaha-usaha kecil pun harus punya itu untuk bisa survive. Kalau enggak, mereka akan kalah bersaing gitu. Karena persaingannya semakin luas. Dulu kalau jualan di toko oleh-oleh atau jualan di rumah makan, saingannya dia paling satu rak aja isinya, ada snack-snack lain dan snacknya dia misalnya, atau aksesoris lain, aksesoris dia jualan, saingannya di situ. Tapi pasarnya juga terbatas, hanya orang yang datang ke toko itu. Nah, sekarang pasarnya terbuka karena menjual melalui platform e-commerce, tapi saingannya juga jadi banyak. Nah, mendiferensiasi itu butuh strategi, nggak bisa gratisan juga. Ada cara untuk nyundul lah, untuk mendorong, apakah menggunakan iklan-iklan digital, iklan-iklan media sosial. Nah, inilah yang kemudian saya lihat bahkan radio pun sudah mulai membangun ekosistem hybrid kan. Saya yakin MQ juga sudah tidak hanya menggunakan jalur broadcast radio, tapi juga menggunakan jalur digital untuk mengamplifikasi konten-konten yang dihasilkan di sana. Nah, inilah yang kemudian melalui Millennial Job Center kita punya target saat ini sudah lebih dari 1.500. Bahkan target kita dalam waktu dekat ini 3.000 talenta dan 3.000 UKM sudah kita berikan kesempatan membangun karir di Millennial Job Center. Nah, program ini nggak cuma fokus di Surabaya, Malang, tapi kita dorong di Pamekasan, di Bojonegoro, di Jember gitu ya, di Madiun. Tujuannya memang memberi kesempatan di seluruh penjuru Jawa Timur untuk merasakan itu. Bahkan waktu program kita banyak sih, jadi inilah yang kemudian di Jawa Timur kita lihat gitu, ada program-program yang bisa kita dorong. Tetapi juga ada simpul-simpul utama yang harus kita akselerasi. Malang misalnya, animator asal Malang ini banyak yang hijrah ke Batam. Karena apa? Karena nggak ada ruang untuk mereka berkarya di Jawa Timur. Akhirnya kawasan ekonomi khusus kita dorong, disetujui oleh Pak Menteri Perindustrian, oleh Menko Perekonomian, oleh Presiden. Nah, kawasan ekonomi khusus digital dan pariwisata ada di Singosari, Malang. Nah, kemarin saya dapat kabar 4 studio kecil sudah mendapatkan kredit dari BNI untuk membangun kampung animasi di sana. Jadi nanti akan digabung dengan pusat vokasi, kemudian ada studio-studio animasi, sehingga akan terbangun sebuah ekosistem ya, dari mulai pendidikan sampai studio animasinya. Jadi ini macam-macam nih ya, pembangunan pemuda di Jawa Timur. Kita juga karena banyak pesantren di Jawa Timur ya, Ibu Gubernur mendorong program One Pesantren One Product.
Jadi kita justru memberi keberpihakan kepada pesantren untuk misalnya mereka butuh permodalan dan pendampingan supaya produk mereka menjadi lebih berdaya saing. Kita buat satu platform e-commerce menggunakan aplikasi, cuman masih banyak PR-nya, nggak bisa instan ya untuk sukses. Namanya Opop Mart gitu. Jadi orang bisa jualan melalui platform itu. Tapi kita cermati, oh ternyata mesen satu kantong keripik atau snack dari Probolinggo mahalan ongkos kirimnya kalau customernya di Surabaya. Jadi kami mengusulkan ada fulfillment center lah atau jalur logistik ya untuk membuat pengiriman jadi lebih murah gitu. Sehingga customer yang beli retail akan tertarik gitu. Atau kita akan fokus B2B. Artinya bikin semi grosir tapi ini menjadi payment gateway. Ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa menjawab spesifik kondisi yang ada di Jawa Timur. Tapi kalau udah di Jawa Timur selain ngomong anak muda, ya juga kita bicara yang besar-besar, kawasan industri skala besar, proyek air minum unggulan misalnya yang membawa 4.000 liter per detik gitu ya, dari Pasuruan untuk bisa mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi sampai ke Gresik ya. Jadi kita bicara yang seperti itu. Jadi macam-macam. Ibu-ibu juga terakhir tadi digait juga ya sama Pak Emil, sahabat MQ. Masya Allah. Nah ini kita lagi-lagi berbicara ngobrol juga terkait peran anak muda ya, atau yang khususnya spesialnya adalah generasi milenial Pak Emil. Nah ini kalau kita melihat sekarang juga ya di era pandemi seperti ini, seperti apa sih Pak Emil yang generasi muda harus lakukan ya agar menjadi generasi muda yang berkualitas dan juga tentunya bisa seperti Pak Emil ini, seperti apa Pak Emil? Ya saya sebenarnya sangat berempati dan bersimpati dengan generasi muda saat ini. Kasihan ya dalam kondisi pandemi. Tentunya kan anak muda itu paling nggak bisa diem ya gitu. Pasti salah satu yang bikin anak muda ribut sama orang tuanya itu kan adalah kalau pengen keluar rumah, pengen ketemu teman-teman, pengen ini. Tapi dari proses itulah dia menempa dirinya gitu. Yang berhasil tentunya akan tetap on the track, yang nggak berhasil bisa terjerumus ke hal yang salah gitu. Tetapi itu adalah fase yang harus dilalui setiap anak muda. Nggak bisa dikekep dan dikungkung di rumah, nanti dia nggak dewasa kan. Cuman sekarang kan dengan adanya pandemi kan kita membatasi betul mobilitas itu karena bahaya gitu. Jadi ya cuman kita beruntungnya ya sekarang sudah ada media digital yang luar biasa gitu untuk berinteraksi. Nah tinggal kita gunakan waktu kita untuk apa. Kalau anak muda tuh waktunya seharian di rumah mager aja, rebahan terus, cuman nge-scroll aja kan. Kalau dulu kan orang ngeklik ya kalau gitu ya. Sekarang nge-scroll aja ngeliatin video pendek ya kan. Terus-terusan yang bisa nggak bermutu gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau udah 2 jam 3 jam begitu doang bahaya gitu. Apa nilai tambahnya? Jadi kita butuh betul-betul kesempatan bahwa harus produktif di rumah. Nah oleh karena itu sebenarnya banyak sekali kan webinar, peluang, connecting, kenalan apa yang bisa dilakukan ya melalui jalur digital gitu. Nah ini tapi butuh kedisiplinan yang tinggi ya. Karena hari ini saya nyebutnya selalu generasi muda tuh generasi distracted ya. Kalau bahasa Inggrisnya distracted. Istilahnya generasi yang teralihkan perhatiannya gitu. Nggak ada bahasanya distraksi ya. Karena apa? Karena terlalu banyak distraksi gitu. Kalau dulu zaman tahun 90-an atau awal-awal 2000-an hiburan terbatas gitu. Ya cukup nyetel TV gitu kan, hanya bisa nyetel TV. Kalau zaman-zaman belum ada YouTube waktu itu kan. Tontonan itu orang masih baca majalah paling gitu ya. Nggak ada gitu. Kemudian unlimited entertainment tuh nggak ada zaman dulu. Sekarang tuh unlimited apa aja jadi setiap saat dan algoritmanya tuh kalau kita buka YouTube atau buka medsos kita senang misalnya prank atau apa itu nanti dia akan rekomen konten yang udah pasti cocok sama selera kita. Bisa ngeklik lagi bisa nggak ada habisnya. Tapi kalau YouTube kita pakai buat lihat berita dan jangan lihat berita lokal doang. Buka dong Al Jazeera, CNN, CNBC luar negeri biar tahu apa yang terjadi di belahan dunia yang lain gitu. Sehingga wawasan kita ini luas, kita bisa nge-spot tren, disencen lagi apa nih yang berkembang teknologi digital. Kenapa terjadi krisis chip? Karena ada kekeringan di Taiwan misalnya, kayak gitu-gitu. Tahu nggak kita terjadi banjir nih di Zhengzhou misalnya di Cina? Apa dampaknya terhadap supply chain dunia? Karena begitu Cina mandek, itu kan yang ribet pabrik-pabrik sedunia gitu. Nah anak-anak muda harus juga mulai membangun ketertarikan ke bidang ini. Ya jadi nggak instan, nggak kemudian anak muda semangatnya
tidak berbanding lurus dengan upayanya. Betul. Gitu. Jadi semangat dan upaya ini harus berbanding lurus, gitu. Nah, tapi tanpa adanya semangat susah punya upaya, gitu. Semangat dan upaya harus ada ya untuk generasi muda, generasi milenial ya terkhusus ya. Nah ini Pak Emil juga kemarin kan juga kita baru saja masuk momen ya di Hari Anak Nasional ini Pak Emil ya. Ini barangkali juga sebagai penutup ya, pesan Pak Emil kepada anak-anak Indonesia dan juga generasi mudanya, milenial ya, agar tadi yang terakhir mungkin kesibukannya sekarang berbeda Pak Emil ya, dari zaman dahulu sampai yang sekarang mungkin sibuknya lebih ke sibuk hiburan tadi ya, karena konten-kontennya banyak sekali, mungkin games tadi, media sosial pun, atau konten-konten yang diakses juga malah banyak yang hiburannya daripada yang tadi berita ya, apalagi berita yang luar negeri juga kurang diakses. Nah ini Pak Emil, pesan dan harapannya untuk anak Indonesia seperti apa Pak Emil? Saya rasa pertama tuh ada 3 tatanan ya. Satu adalah sesuatu yang memang produktif ya. Biasanya memang nggak terlalu se-enjoyable yang entertainment murni. Ya, sesuatu yang produktif. Baca video tentang teknologi, tentang ini, walaupun kemasannya sekarang menarik juga gitu ya, yang bermutu. Atau yang benar-benar entertainment receh lah istilahnya, konten pokoknya. Tapi kadang-kadang banyak saya itu Pak. Saya juga kadang-kadang nonton kok konten-konten receh gitu, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita tenggelam dalam itu yang bahaya gitu. Nah di antara 2 ini ada entertainment. Jadi nggak ada yang salah dengan mencari hiburan, dan bahkan perlu, karena mental kita harus seimbang gitu. Hari ini orang bukan hanya bekerja keras tapi bekerja cerdas. Cerdas itu butuh kondisi mental yang seimbang gitu. Nah cuman tantangannya negara-negara yang rajinnya sudah kelas dewa gitu ya, kayak Jepang, Korea, itu sudah mulai perusahaan bilang Anda jangan lembur, cuti mbok ya dipakai gitu ya, karena mereka berangkatnya udah rajin gitu ya. Justru dibilang jangan terlalu rajin, harus balance antara kehidupan pribadi dan kerja supaya kreativitasnya muncul, Nah kalau kita bahaya katanya. Saya nanya sama beberapa pakar manajemen, kalau kita dorong kayak gitu, awalnya dari belum rajin, saya nggak mau bilang malas, tapi belum terlalu rajin, malah jadi pelarian nanti. Wah enak nih, bukannya kreatif malah santai. Jadi di antara itu ada hiburan-hiburan yang mendidik ya. Ada film-film yang banyak konten yang menarik gitu sebenarnya. Saya memperhatikan di film-film Korea misalnya gitu. Mereka banyak menghabiskan proporsi filmnya itu, durasinya itu untuk justru lingkungan kerjanya. Dibahas semangat kerja timnya, kerja kerasnya gitu. Dan kebanyakan generasi yang diambil itu generasi 30, usia 30-an. Karena mereka ingin menggambarkan ke anak-anak muda, nanti kamu kalau usia 30-an ini loh kematangan yang harus kamu target gitu. Jadi film-film sana tuh, karena kan Korea merajai dunia sekarang kan, drama. Tapi ya tentu ada juga yang Korea kelas receh, ada yang kelas berat gitu ya. Tapi dia itu benar-benar ada yang saya lihat tuh kerja keras. Jadi pokoknya orang tuh kerja keras gitu, ditanamkan bahwa kalau Anda udah dewasa, udah kerja tuh ya kerja keras gitu. Jadi nggak ada gitu yang cuman mengedepankan seneng-senengnya terus, jalan-jalan seneng-seneng gitu, hura-hura gitu kan. Nggak ada gitu. Agak lain sama Amerika. Amerika dulu filmnya banyak menceritakan tentang hura-hura di college gitu. Iya kan? Kita film-film sana, di college party apa gitu. Dan sekarang Amerika agak kesulitan loh dengan kreativitas. Ya, udah mulai agak tersaingi dengan Asia gitu. Nah, sedangkan di sini diajarin gitu. Dan film-film mereka tuh ada dulu Startup, terus ada WWW. Banyak film-film yang juga mengupas gitu. Dan kalau di film yang tentang kedokteran itu dijelasin istilah-istilah jargon-jargon medisnya tuh dikasih penjelasan di sana gitu. Jadi mendidik. Nah banyak kok hiburan yang mendidik juga. Nah coba deh, kita kan juga perlu hiburan, tapi coba mulai pilih-pilih deh hiburan receh, sekali-sekali nggak apa-apa, nggak selalu harus serius terus yang produktif, tapi mulailah cari hiburan yang juga mendidik. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir juga, mari kita jangan jadi generasi sumbu pendek. Sekarang ini di media sosial, kita mulai kehilangan karakter bangsa kita. Kata-kata kasar gampang keluar di kolom komentar, ya kan? Kita gampang sumpah serapah gitu ya. Dan ini membuat sumbu pendek gitu. Misalnya ada tokoh yang mungkin nggak disenangi kelompok tertentu, terus kecelakaan.
komentarnya kasihan ya mobilnya gitu. Kan nggak masuk akal gitu loh. Iya, Kan konteksnya. jangan dong, nggak boleh kayak gitu ya kan. Iya, Gitu. betul. Nah, jadi jangan sampai, karena apa, pada saat kita membenarkan kekerasan, kita jadi yang sumbu pendek, ya cita-cita founding fathers bangsa kita ya udah hilang gitu. Dulu kita ribut melawan kolonial, sekarang kita ribut sendiri, diketawain sama kolonial. Lah, lihat Indonesia sekarang nih, anak-anak mudanya urusan COVID aja berantem, yang sini bilang harus lockdown, yang sini bilang nggak boleh ada pembatasan, ribut lah, demo lah, apalah gitu. Lihat tuh, COVID ini nggak akan tertangani karena mereka ribut sendiri. Nah, jangan sampai kayak gitu. Gitu. Jadi kita harus bisa ini, harus dewasa dalam berargumen, ya. Itu harus bisa menerima, ya. Bukan berarti kemudian tidak punya pendapat, harus boleh punya pendapat, tapi banyak cara yang elegan untuk menyampaikan. Nah, ini mudah-mudahan generasi muda kita akan tumbuh menjadi generasi yang kritis, tetapi juga punya budi pekerti yang luhur. Itu Insya kira-kira. Allah. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih Pak Emil, pesan-pesannya juga mudah-mudahan generasi muda di malam hari ini yang menyimak ya menjadi terinspirasi juga ini dari Pak Emil. Terima kasih karena ini keterbatasan waktu Pak Emil dan sahabat MK. Walaupun ada yang bertanya ya di malam hari ini, tapi memang kita harus cukupkan di malam Ahad ini. Dan kita insya Allah Pak Emil ya bisa bersua kembali di lain kesempatan. Ya, sukses Sehat selalu. selalu, amin. Dan juga mudah-mudahan ini generasi muda Jogja ya dan sekitarnya seluruh Indonesia menjadi generasi milenial yang tadi Pak Emil sampaikan berkreasi ya, kreatif dan juga tetap produktif tentunya. Baik Pak Emil, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.